Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaifa halukunna ya akhwati? Arju bi an yakuna halatakun fi sihhati at-tammah. Amin. طيب في هذا اليوم الآن نحن سنتكلم عن الأسئلة السابقة الموجودة في الاختبار النصفي. Ya, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian yang kita adakan kemarin ya, di ujian tengah semester. Hari ini Ustazah akan membahas sedikit, bukan sedikit ya, Ustazah akan bahas semuanya. Jadi biar kalian tahu mana jawaban kalian yang salah dan mana jawaban kalian yang benar, agar hal-hal ini, hal-hal yang ada di dalam soal-soal ini, di dalam masalah-masalah yang ada di soal ini, kalian dapat ingat. Siapa tahu di pertemuan yang akan datang Ustazah akan tanya lagi, atau di ujian atau ikhtibar ujian semester 1 soal ini akan keluar lagi. Kita nggak tahu kan? Makanya sekarang kita akan lihat sebenarnya apa jawaban yang benar dari soal-soal ini. Thayyib. Yang pertama, kita mulai dengan soal pilihan ganda ya. Ajibi anil as'ilah al-atiyah musta'inan billah. Artinya apa? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada teman-teman ya, bukan kepada Google, bukan kepada orang tua. Jadi mengerjakan soalnya dengan jujur. Ya. Soal yang pertama, kita lihat ya. Ayya kitabit tauhid nadrusuhu fi hadzal mustawa. Ustazah kira soal ini sudah Ustazah keluarkan kan di soal percobaan, tapi tetap aja ada yang salah. Soal dari nomor 1 sampai nomor 12 sudah ada di soal-soal yang Ustazah pernah kasih sebagai ujian percobaan sebelum ujian tengah semester ini. Apa kalian ingat? Ustazah kira kalau sering murojaah, insya Allah ingat ya, kecuali yang nggak pernah buka video Ustazah ya dan nggak pernah murojaah, itu beda lagi. Ya, apa jawabannya? Kitab apa yang kita pelajari di semester ini? Ya, kitab salah satu al-usul. Jawabannya yang benar adalah B. Lalu nomor yang kedua, masmu muallifi kitab thalathati al-usul. Siapa? Alif, ba, jim, dal. Yang mana? Afan ya, kalau di sini ada kesalahan, jadi mungkin ada yang enggak ada tulisannya alif, ba, ta, atau nanti di soal-soal berikutnya ini akan kelihatan alif, ba, jim, dalnya 1, 2, 3, 4. Jadi jangan terkecoh ya. Pokoknya kalau Ustazah kasih tanda kuning di sini berarti itu jawabannya. Kalau dia ada di posisi ketiga berarti jawabannya jim. Posisi kedua jawabannya ba, gitu ya. Sekarang, siapa nama mu'allif kitab Thalathati Usul? Karangan siapa? Siapa penulis kitab Thalathati Usul? Iya, yang benar adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi. Banyak yang kebalik ya, ada yang jawab Syekh Ahmad Ibn Abdul Wahhab, bukan Ahmad, Muhammad. Jadi ini harus diingat, karena soal ini akan terus-menerus berulang. Bagaimana kalian belajar sebuah kitab, sebuah buku, tapi kalian nggak tahu siapa yang nulis buku itu? Buat apa? Kalau misalkan orang-orang di luar sana, misalkan ayah kalian tanya, "Nah, belajar apa?" "Tauhid ya." Karangan siapa? Siapa penulis buku tauhid yang kamu pelajari?
Nggak tahu. Nah, malu nggak? Malu kan pastinya. Jadi buat apa? Kalau misalkan kita belajar sesuatu tapi kita nggak tahu sesuatu itu dari mana asalnya. Jadi penting ya untuk kita tahu siapa penulis sebuah kitab sebelum kita mempelajari kitab tersebut. Lalu soal yang ketiga. Afwan sekali Ustazah. Karena di sini soalnya terbalik-balik dan segala macam ya. Soalnya di perangkat yang Ustazah pakai HP ini mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan bentuk tulisan Word yang Ustazah sudah tulis di komputer Ustazah. Ya, nomor 3, sebutkan buku karya salah satu buku yang termaksud karya dari Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Buku apa aja yang termasuk ya? Apa aja? Ada kitab Fatawa, Kitabul Kitab Tauhid, Jam'il Quran. Ya, yang benar adalah Kitabu At-Tauhid. Ustazah sudah memberikan soal ini sebelumnya. Ini tuh selalu berulang berapa kali. Ustazah sedih bagi yang salah di soal-soal yang sering Ustazah ulangi. Ustazah harap semuanya agar selalu belajar dan murojaah, jangan tamak, jangan merasa sombong. Ana udah bisa, nggak usah belajar, udah inget. Itu nggak boleh sama sekali ya. Lalu nomor 4, salah satu usul itu apa sih? Ayo, ini banyak yang salah ya di sini. Baik dari kalian yang menjawab 3 hal mendalam yang harus diketahui setiap muslim. Bukan mendalam. Ustazah udah jelaskan makna dari salah satu usul adalah hal yang mendasar, jadi bukan yang mendalam. Jadi jawabannya apa? 3 hal mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jawabannya Jim. Ini harus diingat dan dihafalkan benar-benar. Jadi biar nggak kebalik-balik. Karena jawabannya ini sebenarnya jawaban dari Ustazah cuma mengecoh aja. Tapi jawabannya benar cuma 1 dan itu jelas banget gitu. Lalu nomor 5. Wow, apa ini? Yajibu 'alal muslim ta'allumu arba'i masail illa wajib nih. Yang sudah hafal matan insya Allah bisa jawab. Kecuali yang enggak pernah nyetor dan emang enggak hafal. Ustazah ingatkan lagi. Jadi kalian harus apa? Enggak cuma belajar tauhid. Karena kita punya dars hifdzul matan, jadi harus dihafal. Begitu. Jadi pelajaran ini saling terkait. Apa jawabannya? Yajibu 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim ta'allumu arba'i masail. Mempelajari 4 masalah illa. Saya sudah jelaskan waktu itu. Illa artinya apa? Kecuali. Jadi setiap muslim harus belajar 4 masalah. Kecuali apa? Ya, al-ihmal bihi. Al-ihmal bihi artinya apa? Al-ihmal. Jadi tidak mau bersikap acuh, nakal, tidak mau peduli. Jadi dia nggak belajar. Nah, ini jawabannya. Lalu, sabar ada berapa macam? Berkali-kali Ustazah jelaskan ini. Ada berapa? Ada 3. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap nikmat yang dikasih Allah, dan terakhir sabar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 7. Ta'allum arba'i masail. Al-ula hiya al-ilmu wa yatakawwanu min. Mempelajari 4 masalah ini yang tadi yang sudah dibahas di awal pelajaran kita. Yang pertama yaitu al-ilmu. Dan ilmu itu yatakawwanu min artinya dan ilmu itu terdiri dari apa aja? Atas apa aja? Ada 3 ya. Ini udah kita sering pelajari juga. Yang pertama jawabannya ada ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud din. Lalu yang alif itu, yang ba ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatud dinil Islam wa dinil Nasara.
Yang ketiga ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatul makhlukihi. Lalu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatul dinil islami bil adillah. Dan Ustazah tekankan lagi, yang sudah hafal matan insya Allah bisa menjawab ini. Di matan tertulis apa? Al-ilmu bahwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul dinil islam bil adillah. Ini jawabannya paling tepat, jawabannya dal. Lalu nomor 8. Apakah dalil yang menjadi bukti bahwa kita bacanya dari sebelah kanan ya? Apakah dalil yang menjadi bukti bahwa manusia butuh terhadap ilmu, amalan, dakwah, dan kesabaran? Apa? Jelas sekali, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr gimana? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu surat Al-Asr ya. Lalu nomor 9. Qala Allah Ta'ala anna kulla insanin fil khasarah illa. Nah, yang nggak tahu artinya Ustazah udah kasih artinya di bawahnya nih, gampang banget. Yang teliti, yang belajar benar-benar insya Allah bisa. Coba artinya apa? Di bawahnya sudah Ustazah tulis dengan jelas. Manusia dalam kerugian kecuali yang punya sifat apa? Di dalam surat Al-Asr dijelaskan kan? Ilal ladina amanu, kecuali yang amanu beriman, punya iman, wa amilus solihati, yang soleh, beramal kebaikan, saling tolong menolong. Jadi apa jawabannya? Orang itu semua dalam kerugian kecuali yang punya sifat dari yang Ustazah jelaskan barusan apa? Yaitu al-iman. Orang yang tamak atau pelit rugi. Orang yang hasad rugi. Orang yang bakhil atau pelit rugi. Kecuali yang punya iman. Kalau nomor 10, aina wulida al-Imam Asy-Syafi'i? Wulida, dilahirkan. Di mana dilahirkan Imam Asy-Syafi'i? Di Gaza. Gaza di mana? Di Palestina. Bukan Mesir ya jawabannya. Mesir atau Mesir adalah tempat wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan tempat dilahirkannya Imam Asy-Syafi'i. Lalu, Masmu al-Kamil minal Imam al-Bukhari. Isim kamil, nama lengkap dari Imam al-Bukhari. Nih, banyak juga yang kebalik-balik di sini. Jadi, menghafalkan itu sampai akhir anak-anak ya. Jangan cuma Ahmad bin siapa? Anaknya siapa gitu. Jadi harus jelas. Dan jawabannya adalah ba. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ingat bacanya dari kanan ya. Dari kanan ya di sini kayak bacaan Arab. Lalu nomor 12. Qala al-Bukhari fi ahadi kutubihi. Apa? Kata Bukhari, Al-Imam Bukhari di salah satu kitabnya. Perkataan ini ada di matan. Yang hafal matan insyaallah bisa. Di bawah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Di bawah qaul Asy-Syafi'i, yaitu apa? Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qauli wal amal. Al-ilmu, ilmu. Orang yang berilmu itu ilmu itu sebelum al-qaul, perkataan dan perbuatan. Banyak kebalik-balik ya di sini ya. Jadi harus ingat mufradat yang Ustazah kasih itu apa aja, artinya apa aja. Nah, itu penting. Lalu nomor 13, yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi masail wal amal bihinna illa. Nih, wajib bagi setiap muslim dan muslimah belajar 3 masalah dan atau perkara dan mengamalkannya. Illa, kecuali. Jadi kecuali dari yang 3 ini apa? Sekali lagi, yang sudah hafal matan insya Allah bisa. Apa jawabannya? Ustazah sudah jelaskan juga. Jim, Anna Allah yarda an yusyrika ma'ahu min nabihi. Gak mungkin kita wajib belajar dan mengamalkan bahwa Allah itu ridho disyirikkan atau disamakan dengan sesuatu yang lain. Itu enggak mungkin banget karena Allah hanya satu. Jadi itu tidak mungkin dan tidak dipelajari kecuali ini ya.
Jadi selain itu wajib dipelajari yang 3 ini. Lalu 14. Uzkuri ad-dalil annallaha khalaqana wa razaqana. Sebutkan dalil bahwa Allah menciptakan kita dan berikan kita rizki. Apa? Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Ini sering sudah sampaikan ya. Lalu nomor 15. Apakah boleh menyembah Allah tetapi tidak meyakini keberadaan hari akhir? Jawabannya apa? Tentu saja, sama sekali tidak boleh sama sekali. Karena kalau kita menyembah Allah, wajib hukumnya meyakini keberadaan hari akhir. Kalau hanya meyakini salah satu, berarti dia imannya tidak kamil, tidak lengkap, begitu. Lalu nomor 16. Ma makna al-bughdu? Makna al-bughdu adalah membenci, tapi membenci dalam hati. Kalau ini makna spesifik dari al-bughdu. Ustazah sudah jelaskan kan di arti dari al-bara itu, yaitu al-bughdu, membenci dalam hati. Harus teliti ya. Lalu naqulu limillati Ibrahim, ya, dikatakan bahwa limillati Ibrahim, untuk agama Nabi Ibrahim, jelaskan apa? Sudah jelas sekali di matanya. Limillati Ibrahim huwa apa? Al-Hanifiyah. Agama yang cenderung kepada apa? Agama yang cenderung kepada jalan yang lurus, sebuah ketulusan, sebuah jalan yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hanifiyah. Dal jawabannya. Lalu nomor 18, ma makna ya'budun? Ustazah sudah jelaskan juga. Makna ya'budun sama dengan makna ya'budun sama dengan yuwahhidun. Ya'budun yuwahhidun. Jawabannya alif. Lalu nomor 19, a'dhamu ma amarallahu bihi. Ini ya jelas sekali kan? Sudah jelaskan, bahkan di matan ada. A'dhamu ma amarallahu bihi, masih ada aja yang salah. Perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dal, yaitu at-tauhid. Lalu nomor 20, asyirku lugatan. Makna syirik lugatan apa? Ustazah sudah jelaskan. Tertulis di PowerPoint yang telah Ustazah upload di YouTube. Pertemuan terakhir. Asyirku lugatan maknahu asyafa. Ba jawabannya. Tapi tetap aja ada yang salah. Bagaimana hal tersebut? Baik, nggak apa-apa. Itu sebagai pelajaran saja ya, biar kalian tahu, biar kalian bisa murojaah lagi dan belajar lagi dengan giat. Lalu sekarang kita akan bahas tentang soal esai. Ada 4 soal ya. Soal yang pertama udah Ustazah jadikan wajib atau PR untuk kalian waktu itu. Apa kalian masih ingat? Dan soal pertama ini sudah Ustazah bahas di pertemuan di kelas, bahkan 2 kali pertemuan. Yang pertama Ustazah sendiri yang menjelaskan, lalu yang kedua Ustazah berikan kepada kalian penjelasan yang lebih jelas dari Ustadz di video yang sudah Ustazah sebarkan di link e-learning kalian masing-masing pada waktu jam pelajaran waktu itu. Siapa yang memperhatikan? Barakallahu fikunna. Dan siapa yang tidak memperhatikan dengan baik? Alhamdulillah, subhanallah, dan harus memperhatikan lagi ketika pembelajaran kita di waktu yang selanjutnya. Baik. Yang pertama, ma makna qaulus Syafi'i? Arti dari perkataan Asy-Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jelaskan.
Nih. Jawaban Ustazah cukup panjang, tetapi kalau sudah yang mencakup jawaban ini Ustazah anggap benar. Dan nilai dari nomor 1 ini sangat besar, yaitu 8 poin. Coba kita lihat. Imam Syafi'i rahimahullah jelaskan kan di sini Ustazah minta. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujah atau dalil buat makhluknya tanpa hujah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujah bagi mereka. Surat ini maksudnya apa? Surat ini maksudnya surat Al-Asr. Nah, yang dimaksud oleh beliau siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu adalah bahwa surat ini, surat Al-Asr, cukup bagi manusia untuk mendorong berpegang teguh kepada keimanan, amal solih, dakwah kepada Allah, dan kesabaran di atas itu semua. Yang beliau maksudkan bukanlah bahwa surat ini cukup bagi manusia untuk menjelaskan seluruh syariat umat Islam. Ucapan beliau, andai kata Allah tidak menurunkan hujah kepada manusia kecuali surat ini, niscaya telah mencukupi mereka adalah karena jika seseorang yang mempunyai akal dan pikiran sensitif mendengar atau membaca surat ini, pasti berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerugian, dari 4 kerugian ya yang ada di surat Al-Asr. Dari kerugian yang dijelaskan di surat Al-Asr, bahwa orang-orang yang tidak rugi adalah ada 4 golongan. Dengan berusaha memiliki 4 sifat ini. Nah, 4 golongan ini, 4 sifat ini, yakni apa? Al-iman, amal solih, saling menasihati untuk melaksanakan kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dan perlu diketahui bahwa surat ini hanya sebagai salah satu saya jelaskan aja ya, bahwa surat ini itu hanya sebagai salah satu hujjah atau dalil bahwa kita bisa beramal soleh dan lain sebagainya. Bukan satu-satunya dalil yang dijadikan patokan bahwa dengan surat ini diturunkan udah cukup kita beramal soleh dipakai dalil ini aja. Enggak, banyak dalil-dalil yang lain yang bisa kita jadikan patokan begitu. Lalu nomor 2, jelaskan mengenai perkara al-wala wal bara. Jika jawabannya sudah mendekati ini, Ustazah beri nilai penuh. Al-wala artinya apa? Mencintai dengan hati, menolong dan membela. Ini diberikan kepada orang-orang yang beriman atau muslim. Lalu al-bara artinya apa? Al-bughdu. Al-bughdu alif lam ba gha dha. Yang artinya membenci dalam hati, berlepas diri dan tidak menolong. Ini diberikan kepada orang kafir. Lalu nomor 3, sebutkan dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tuliskan ayat Al-Qurannya, bukan hanya sekedar berapa ayat, menyebut berapa ayatnya. Jadi Ustazah minta di sini kita menulis ayatnya. Jadi misal bukan Al-Asr, bukan. Ustazah minta apa isi dari surat Al-Asr itu. Jadi wal asr innal insana lafi husrin. Ini yang Ustazah minta dari dalil, bukan cuma ayat 50 surat Al-Asr, bukan seperti itu. Jadi Ustazah minta isinya. Jawabannya ada 2, boleh yang menjawab salah satu di antara ini Ustazah kasih nilai penuh. Yang pertama, ini dalil Al-Quran ya, yang menjelaskan bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Quran surat An-Nisa ayat 36. Banyak kebalik-balik di sini ya. Ada yang menulis surat Az-Zariyat 56 tapi isinya bukan sebagaimana tertulis di sini. Gak apa-apa.
lebih semangat lagi belajarnya ya. Lalu nomor terakhir, nomor 4, sebutkan pengertian tauhid secara bahasa dan istilah. Kalau sudah seperti ini, Ustazah anggap udah nilainya udah penuh. Secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, artinya menjadikan sesuatu itu tunggal atau satu. Lalu secara istilah, ifradullahi bil ibadah, ay mengesahkan Allah dalam ibadah. Begitu sekiranya. Sudah jelas anak-anak? Matafiki wassadad. Ini yang dapat Ustazah sampaikan dari tahlil atau penyelesaian soal-soal yang kita telah ujikan kemarin. Ada yang benar, ada yang salah. Itu wajar. Tapi dari kesalahan yang kita dapati sewaktu mengerjakan soal, jangan dijadikan sebagai patokan. Harus berubah. Kesalahan itu harus hilang, harus menjadi sebuah kebenaran. Dengan apa? Dengan membaca, dengan belajar, dengan banyak memberitahu, dengan banyak belajar, banyak mencari tahu, dan banyak bertanya. Jangan putus semangat dan jangan malas. Itu pesan Ustazah. Kalian masih muda dan kalian punya banyak potensi yang masih bisa dikembangkan ke depannya. Begitu. Tayyib, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di grup. Kita akan berbincang-bincang di sana ya. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.